Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Salda Putriani Minarta dari kelas 7 SIP 2 dengan NIM 1862201-144. Di sini saya akan analisis dan review atau kritisi judul penelitian, yaitu pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Penelitian ini ditulis oleh Bapak Ari Eksandi dan Nova Rosiana. Disimak baik-baik ya. Nah, pada poin pertama di sini ada motivasi atau isu penelitian, research gap, dan juga fenomena. Yang pertama ada motivasi atau isu pada penelitian. Penelitian kali ini, ASEAN Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Maraknya bisnis beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang, menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya di sini ada research gap. Water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan yang menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air. Untuk mengelola sumber daya secara efektif, perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai. Itu menurut Chris dan Burit pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Itu menurut Martins dan Lopez pada tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi terhadap dalam membentuk nilai perusahaan. Itu menurut Kombit dan Suhardianto pada tahun 2017. Nah, yang terakhir ada knowledge management, merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalkan nilai atau kinerja perusahaan yang menurut pendapat Mutufelo, Shanmugam, dan Theo pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya di sini ada fenomena. Fenomena pada penelitian kali ini adalah economic performance atau kinerja ekonomi perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang tidak mencerminkan kinerja ekonomi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan, menurut Fahru Rozi pada tahun 2014. Nah, kritik untuk poin kali ini, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit saja. Research gap dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian yang sebelumnya dan sangat berbanding terbalik. Fenomena yang dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada dalam penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada artikel-artikel utama dalam penelitian kali ini. Yang pertama, adanya hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible aset seperti human capital, inovasi seperti brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan, menurut Febri pada tahun 2018. Yang kedua, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Al-Hayai dan Al-Najjar pada tahun 2016. Yang ketiga, di sini ada water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air secara efektif
perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai. Di sini menurut Chris dan Burit pada tahun 2017. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Dan artikel-artikel yang digunakan di sini juga terkait dengan variabel yang digunakan pada penelitian kali ini. Ya, selanjutnya di sini ada poin yang ketiga, yaitu kebaruan atau novelty dari penelitian. Di sini ada pembaharuan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible aset seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya adalah knowledge management. Dengan mengkondisikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain, yaitu balance scorecard, Scandia Navigator, dan intangible asset monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting, mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti sudah menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian. Di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan kebaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Yang selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian kali ini. Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset atau INTAF berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, ada knowledge management, apakah berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga di sini ada apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil dari penelaah dari reviewer. Yang selanjutnya di sini ada apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset value atau INTAF terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh hubungan water accounting terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menuliskan tujuan penelitian yang dapat membantu pembaca mengetahui tujuan yang dibahas dalam penelitian kali ini. Yang selanjutnya poin ke-6 di sini ada apa kontribusi dari penelitian kali ini. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset value, knowledge management, water accounting terhadap economic performance. Memberikan pemahaman tentang peran hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, kritik untuk poin kali ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis atau peneliti bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada grand theory yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Nah, grand theory yang kedua ada stakeholder theory. Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak menggunakan informasi tersebut. Itu menurut Tigan pada tahun 2014.
Yang selanjutnya grand teori yang ketiga, yaitu ada legitimasi teori. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar atau dilegitimasi. Di sini menurut Deegan dan Rankin pada tahun 1996. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya di sini ada keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada stewardship theory. Hubungannya dengan economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tempat baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua ada stakeholder theory. Hubungan stakeholder theory dengan hidden value of intangible asset value dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder theory, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Nah, yang terakhir ada legitimasi teori. Hubungan dari teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel-variabel dalam penelitian kali ini. Yang selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kritik pada kali ini, peneliti tidak menjelaskan bagaimana gambaran kerangka konseptual pada penelitiannya. Seharusnya peneliti membuat kerangka konsep dan menjelaskannya. Kerangka konsep ini adalah pembuatan dari reviewer dari pemahaman hipotesis pada penelitian kali ini. Yang selanjutnya di sini poin ke-10 ada apakah hipotesis penelitian kali ini. Yang pertama, hipotesis yang pertama ada hidden value of intangible asset value berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua ada knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang ketiga ada water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin kali ini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas menjelaskan apa hipotesis pada penelitian. Nah, yang selanjutnya jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan model analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini. Pertama di sini ada variabel dependennya. Variabel dependen yang digunakan adalah economic performance yang dapat diukur sebagai berikut. Nah, ini ada gambar contoh rumus dari perhitungan economic performance. Yang di sini ada ECP atau economic performance. P1 itu harga saham akhir tahun, P0 harga saham akhir tahun sebelumnya, DIV pembagian dividen, MERI di sini median return industri. Nah, variabel independennya di sini ada hidden value of intangible asset value atau INTAV, merupakan nilai aset tidak berwujud yang merupakan hidden value dari total aset
dan selisih antara capital market value atau CMV dengan book value net asset atau BVNA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar dari rumus variable independen, yaitu hidden value of intangible asset value. Di sini ada keterangannya, yaitu CMV adalah capital market value, BVNA di sini ada book value of net asset, INTAV yaitu intangible asset value. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara bagaimana perhitungan dari CMV dan BVNA yang sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Capital market value dicari dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga saham penutupan akhir tahun. Nah, di sini ada lagi rumusnya. Sedangkan nilai buku aset bersih dihitung dari total aset keseluruhan diambil dari total kewajiban perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk rumus yang digunakan dalam menghitung variabel independen dari hidden value of intangible asset value. Nah, yang selanjutnya di sini juga teman-teman bisa lihat rumus dari cara perhitungan knowledge management. Yang selanjutnya di sini juga teman-teman bisa melihat rumus atau cara perhitungan dari menghitung besarnya nilai performa pengungkapan dari water accounting. Yang selanjutnya di sini ada teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitiannya pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk unit analisis pada penelitian kali ini, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih 9 perusahaan sebagai sampel periode penelitiannya selama 5 tahun. Nah, jenis datanya pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Nah, uji kelayakan modelnya unit analisis regresi data panel. Nah, metode analisis datanya di sini ada uji berpasangan, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji range multiplier. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, serta uji kelayakan model dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang selanjutnya di sini ada poin ke-12, yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar persamaan regresi yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, untuk kritik poin pada kali ini, peneliti sudah cukup menjelaskan dan menggambarkan persamaan regresi yang digunakan. Yang selanjutnya di sini ada poin yang ke-13, yaitu hasil dan pembahasan. Analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti. Yang kedua, hasil uji kelayakan model. Peneliti sudah cukup jelas sudah menjelaskan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian kali ini. Uji hipotesis, setiap pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, kritik untuk poin kali ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hasil dan pembahasannya mengenai penelitiannya kali ini. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan, keterbatasan, implikasi dari penelitian. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hidden value of intangible asset value
knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan kesimpulan sehingga pembaca mengetahui hasil dari penelitian dari penulis. Nah, keterbatasannya di sini tidak ada, jadi kritiknya peneliti tidak memaparkan apa yang menjadi keterbatasan dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menuliskan keterbatasannya agar menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini ada implikasi. Di sini juga penulis tidak menuliskan implikasi dari penelitiannya. Jadi kritiknya peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil implikasi sebagai masukan bagi perusahaan. Nah, seperti itu dulu ya teman-teman untuk analisis, review, atau kritisi pada penelitian kali ini, pada judul penelitian kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.